Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani Daulaye dengan NIM 2522162. Saya berasal dari PTIK 2E. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Pak Rian Amanda, yang telah memberikan arahan serta masukannya demi terwujudnya presentasi individu kali ini. Baik, saya di sini selama 30 menit ke depan akan menjelaskan sedikit tentang materi SQL, perencangan basis data, dan normalisasi. Tanpa memperpanjang waktu, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang SQL. Baik, pada materi pertama ini saya akan menjelaskan atau membahas tentang SQL. Nah, SQL di sini yaitu sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data rasional. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang SQL ini, kita membahas dulu sedikit tentang sejarah dari SQL ini. Nah, sejarah dari SQL ini dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM yang bernama F. Codd, yang membahas tentang ide pembuatan basis data rasional pada tahun 1970-an. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL. Nah, itu sedikit tentang sejarah dari SQL. Kemudian saya akan membahas lebih lanjut dari SQL ini. Nah, baik, SQL ini adalah bahasa standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database dan memperoleh informasi yang berguna dari database tersebut. Nah, secara umum SQL ini terdiri dari dua bahasa. Yang pertama, Data Definition Language atau DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur database dan objeknya seperti tabel, tampilan, indeks, dan prosedur. Nah, yang kedua yaitu Data Manipulasi Language atau DML adalah bagian dari SQL juga yang digunakan untuk memanipulasi data dalam database. Perbedaan dari keduanya ini yaitu DDL adalah sekumpulan perintah SQL untuk mendefinisikan skema basis data. Sedangkan DML ini adalah sekumpulan perintah dari SQL juga yang digunakan untuk memanipulasi data dalam skema yang dibuat oleh DDL. Jadi, SQL ini juga bisa digunakan untuk menghapus sebuah data dari database. Nah, fungsi lain dari SQL ini yaitu untuk membuat sebuah prosedur baru, dan ini akan tersimpan dalam sebuah database. Selain itu, SQL ini juga bisa mengatur hak akses dalam tabel seperti prosedur maupun hal-hal penting lainnya. Itu sedikit pembahasan tentang SQL ini. Sekarang kita masuk pada materi kedua, yaitu tentang perencangan basis data. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang perencanaan basis data ini, kita terlebih dahulu mengetahui apa definisi dan tujuan dari perencanaan basis data ini. Nah, perencanaan basis data adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem yang bertujuan untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Memudahkan pengertian struktur informasi dan mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan. Nah, selanjutnya masalah penyimpanan data. Skema rasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan seperti redundansi. Tujuan dari basis data ini adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti data harus disimpan satu kali
sebelum kita lebih lanjut membahas tentang redundansi, pertama kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu redundansi. Nah, jadi redundansi ini adalah gejala penggunaan bahasa yang melebihi kebutuhan sehingga kerap disebut kelimpahan makna. Nah, redundansi ini dapat terjadi ketika kata yang memiliki makna tertentu digunakan bersamaan dengan kata lain bermakna atau mengandung makna serupa. Menyimpan data informasi berkali-kali menyebabkan pemrosesan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Contoh dari tabel redundansi ini bisa kita lihat bersama-sama seperti ini. Nah, jadi di tabel tersebut bisa kita lihat sendiri nama, jurusan, mata kuliah, dosen, dan nilai. Nah, itu semua satu contoh tabel dari redundansi ini. Cara mengatasi masalah dari redundansi ini ada 3, yaitu menghindari penyimpanan data yang sama. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi data yang dapat memakan kapasitas penyimpanan di dalam database. Yang kedua, memanfaatkan software untuk mengelola data. Nah, jadi saat ini ada begitu banyak software yang dapat kita manfaatkan untuk membantu proses pengolahan data. Jadi, ketika ada data yang sama dimasukkan ke dalam sistem, software tersebut dapat langsung melakukan komparasi data. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan aplikasi DMS. Jadi, DMS ini merupakan aplikasi yang dirancang secara khusus untuk membantu pengolahan data dan juga mampu melakukan manajemen konten serta manajemen pencatatan. Dengan demikian, aplikasi ini mampu mendeteksi terjadinya duplikasi data di dalam sistem dan memberikan notifikasi kepada terkait redundansi data yang terjadi. Nah, selanjutnya masalah penyimpanan data. Yang kedua yaitu anomali pembaharuan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang anomali pembaharuan, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu anomali pembaharuan. Jadi, anomali pembaharuan adalah masalah yang timbul saat terjadi perubahan terhadap sejumlah data yang mubazir, tetapi tidak seluruhnya diubah. Beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaharuan atau inkonsistensi. Contoh tabel anomali pembaharuan yang datanya sebelum diubah bisa kita lihat bersama-sama seperti ini. Nah, dan ini adalah data sesudah diubah. Kita bisa lihat sendiri perbedaan pada tanda merah tersebut. Kemudian, masalah penyimpanan data yang ketiga, yaitu anomali penyisipan. Nah, anomali penyisipan ini adalah masalah yang timbul saat melakukan penambahan data, dan data itu adalah primary key ataupun elemen kunci. Contoh tabel dari anomali penyisipan bisa kita lihat bersama seperti tabel ini. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa jenis khusus. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa jenis kursus bahasa ada 3 dan kursus bahasa lain tidak akan dapat ditambah kecuali jika ada siswa yang mengambil kursus tersebut. Selanjutnya, masalah penyimpanan data. Yang terakhir adalah anomali penghapusan. Jadi, anomali penghapusan ini adalah masalah yang timbul saat melakukan penghapusan data dan data lain ikut terhapus atau hilang. Nah, contoh tabel datanya seperti ini. Jadi, jika siswa dengan nomor siswa S2 batal mengambil kursus sehingga datanya dihapus, maka data yang menyatakan biaya kursus bahasa Mandarin juga akan terhapus. Selanjutnya, saya akan membahas sedikit tentang proses perancangan basis data.
Jadi, proses perencanaan basis data ini adalah merupakan proses pembuatan desain yang akan mendukung operasional dan tujuan perusahaan. Tujuan dari proses perencanaan basis data ini yang pertama yaitu untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang kedua, memudahkan pengertian struktur informasi, dan yang ketiga, mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan seperti response time, processing time, dan storage space. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam proses perancangan basis data ini. Nah, langkah yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Jadi, langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data, aplikasi yang harus dibangun di atasnya, dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan kinerja. Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini, dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Langkah kedua yaitu perencanaan basis data konseptual. Jadi perencanaan basis data konseptual ini adalah proses membangun model data yang digunakan dalam suatu perusahaan, serta terbebas dari semua pertimbangan fisik. Langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model R. Model R adalah salah satu dari beberapa model dari tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya adalah untuk membangun deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara penggunaan dan pengembangan memikirkan data. Langkah yang ketiga yaitu desain basis data. Jadi desain basis data logis adalah proses pembuatan suatu model informasi yang digunakan pada perusahaan berdasarkan pada model data yang spesifik. Tetapi tingkat tergantung dari database manajemen sistem atau DBMS yang khusus dan pertimbangan fisik yang lain. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS. Jadi tujuan dari desain database ini adalah menyajikan data dan hubungan antar data yang diperlukan oleh pemakai dan aplikasi. Yang kedua, mempermudah pemahaman informasi, dan yang ketiga, melengkapi model data yang mendukung transaksi-transaksi yang diperlukan. Dan yang keempat yaitu mendukung proses permintaan dan performance seperti waktu respon, waktu proses, dan tempat penyimpanan. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang normalisasi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang normalisasi, kita terlebih dahulu mengenal definisi dari normalisasi ini. Jadi, normalisasi adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi atau menghilangkan anomali dalam database rasional. Tujuan dari normalisasi ini yaitu mengubah nilai kolom numerik dalam himpunan
tanpa mendistorsi perbedaan dalam rentang nilai atau kehilangan informasi. Normalisasi juga diperlukan untuk beberapa algoritma untuk membuat model data dengan benar. Ada beberapa istilah penting dari normalisasi ini. Yang pertama, field atau atribut kunci. Jadi, maksud dari atribut kunci ini adalah setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu file atau satu file yang dapat mewakili record. Yang kedua, yaitu candidate key. Maksudnya, kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Kemudian yang ketiga yaitu composite key. Maksudnya, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang ketiga yaitu composite key. Maksudnya, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Dan yang keempat yaitu primary key. Maksudnya, kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Lalu yang kelima yaitu alternate key. Maksudnya, kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key. Nah, yang terakhir yaitu foreign key. Maksudnya, kunci dari tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Selanjutnya, saya akan membahas manfaat dari normalisasi. Jadi, ada beberapa manfaat dari normalisasi ini, yaitu menghasilkan tabel yang lebih kecil dari baris. Menghasilkan tabel yang lebih kecil dari baris yang lebih kecil. Pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian, bisa ada lebih banyak indeks berkerumun dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Semakin banyak tabel memungkinkan pengguna segmen yang lebih baik untuk menempatkan fisik data. Ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Ada jumlah kecil nilai nol dan redundansi ini membuat basis data lebih kompak. Anomali modifikasi data berkurang, secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Selanjutnya, ketergantungan dari normalisasi. Jadi ketergantungan ini merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam basis data dependensi, lebih sering disebut fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional, yang digunakan untuk menggambar hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi. Dependensi ini dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu full dependency, maksudnya ketergantungan penuh. Contoh tabel full dependency bisa kita lihat seperti ini. Jadi, untuk setiap nilai kode barang yang sama, maka nilai nama barang juga pasti sama. Begitu juga untuk setiap nilai kode barang yang terdapat dalam non-faktur yang sama, maka nilai kuantitasnya juga sama. Lalu, real dependency, maksudnya ketergantungan sebagian.
contoh tabelnya dari perial defensiri ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, jadi nama barang, kode pelanggan, dan nama pelanggan hanya bergantung pada field kode barang, bukan pada non-faktur. Kemudian transitive defensiri, maksudnya ketergantungan transif. Biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut. Nah, contohnya bisa kita lihat seperti tabel ini. Selanjutnya, kita masuk pada tahapan dari normalisasi. Tahapan normalisasi bisa kita lihat seperti ini. Nah, tahapan di sini dimulai dari tahapan normal. Pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya seperti tabel mahasiswa yang datanya terdiri dari NIM, nama, jurusan, serta alamat, dan yang berhubungan dengan data mahasiswa tersebut. Kemudian tahapan normal 1. Pada tahap ini, bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berbagai jenis data tersebut. Contoh dari tahapan normal 1 ini bisa kita lihat seperti tabel ini. Lalu tahapan normal 2, maksudnya tidak diperkenankan adanya partial. Lalu tahapan normal 2, maksudnya tidak diperkenalkan adanya partikel fungsional dependensi seperti primary key dalam sebuah tabel. Nah, apa itu fungsional defensiri? Jadi fungsional defensiri ini adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key berhubungan secara fungsional terhadap primary key. Contoh tabelnya bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya tahapan normal ketiga. Maksudnya pada tahapan normal ketiga tidak diperkenankan adanya partial transitive defensiri dalam sebuah tabel. Jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contoh tabelnya bisa kita lihat seperti ini. Kemudian normal Boyce code, maksudnya jika skema rasional dalam BCNF, maka semua redundansi berdasarkan ketergantungan fungsional telah dihapus, meskipun jenis redundansi lainnya mungkin masih ada. Kemudian tahapan bentuk normal keempat dan bentuk normal kelima. Selanjutnya, materi terakhir saya akan membahas sedikit tentang tabel mentah dan tabel unnormalized. Jadi, tabel mentah ini memerlukan suatu analisa dikarenakan tabel yang ada di soal mempunyai suatu keanehan. Pada kolom basis data
perhatikan pada kolom basis data pemrograman IPEK. Perhatikan pada kolom basis data pemrograman PIK dan EIMK. Setiap nama kolom yang sudah disebutkan memiliki kode tersendiri yang bisa merepresentasikan nama dari mata kuliah. Dengan begitu, bisa dikumpulkan kode mata kuliah menjadi satu kolom, baru yang bisa diberikan nama kode matkul atau mata kuliah. Kemudian nama dari mata kuliah juga bisa dibuat menjadi satu kolom baru yang diberikan nama matkul atau mata kuliah, sehingga bentuk tabel seperti yang terlihat pada tabel berikut. Nah, contoh dari dua tabel ini bisa kita lihat seperti tabel ini. Baik, itu sedikit tentang materi penjelasan saya kali ini. Jika ada pengucapan atau kata-kata saya yang salah, sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.